Ibu kota negara Nusantara adalah sebuah kota terencana yang akan menggantikan posisi kota Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia mulai tahun 2024 nanti. Nusantara terletak di pesisir timur Pulau Kalimantan yang sebelumnya merupakan bagian dari dua kabupaten di Kalimantan Timur, yakni Kabupaten Penajam Pasar Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Daerah Kalimantan Timur mengungguli 3 kandidat wilayah calon ibu kota lainnya. Alasan utama pemindahan ibu kota adalah untuk pemerataan perkembangan ekonomi masyarakat yang 58% ada di Pulau Jawa, sedangkan Indonesia punya 17.000 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Dan alasan yang kedua adalah posisi Kalimantan Timur yang berada di pertengahan wilayah Indonesia, sehingga tidak terlalu jauh jika dijangkau dari wilayah Indonesia lainnya. Beralih ke utara Pulau Borneo, tepatnya di Sarawak, Malaysia ada divisi terbesar di negara bagian Sarawak. Divisi ini berbatasan langsung dengan 3 provinsi di Kalimantan Indonesia. Ibu kota divisi yang saya maksud ada di Kota Kapit. Kota ini terletak di pinggir Sungai Rajang dan juga terletak di tengah lebatnya hutan hujan tropis Borneo. Walaupun terus berkembang, masyarakat Kapit yang sebagian besar didominasi suku Dayak tetap menjaga keaslian tradisional dan kearifan lokalnya. Dalam video kali ini mari kita bersama-sama melihat pesona Kabupaten Penajam Pasar Utara yang merupakan tempat ibu kota negara Indonesia baru dan divisi Kapit, kota yang masih mempertahankan konsep tradisional di tengah arus kemajuannya di Sarawak, Malaysia. Kapit adalah salah satu divisi wilayah dari 12 divisi administratif di Sarawak, Malaysia. Divisi tersebut dibentuk pada 2 April 1973. Divisi Kapit memiliki luas wilayah seluas 38.934 km persegi, dan merupakan divisi administratif terbesar di negara bagian Sarawak. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, populasi divisi Kapit berjumlah 114.924 jiwa. Secara etnis, populasi divisi Kapit mayoritas etnis Iban 68,7%, disusul orang Ulu 19,1%, Cina 7%, Melayu 3,4%, dan sisanya ada etnis Melanau, Bidayuh dan etnis-etnis lainnya. Divisi Kapit terdiri dari 3 distrik yaitu Distrik Kapit, Distrik Song dan Distrik Belaga. Sekitar 86% dari wilayahnya masuk kawasan hutan lindung. Ekonominya sebagian besar adalah pertanian, kehutanan, perkebunan kelapa sawit, karet, pisang, dan lada. Sumber daya alam lainnya juga meliputi tambang batu bara. Adapun batas wilayah divisi Kapit, di utara berbatasan dengan divisi Bintulu dan divisi Miri, di timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Utara, di selatan berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat, dan bagian barat berbatasan dengan divisi Sibu, Sarikei dan Sri Aman. Sedangkan, Penajam Pasar Utara adalah salah satu kabupaten dari 10 kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Ibu kotanya terletak di Kota Penajam. Kabupaten Penajam Pasar Utara berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara di sebelah utara, sebelah timur berbatasan dengan Selat Makassar dan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pasar serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat. Jumlah penduduk kabupaten ini pada tahun 2020 berjumlah 181.349 jiwa. Ditinjau dari luas wilayahnya, luas Kabupaten Penajam Pasar Utara seluas 3.333,06 km persegi. Penduduk asli Penajam Pasar Utara merupakan suku Dayak Pasar, dan dihuni beberapa suku pendatang lain dari berbagai daerah di Indonesia, seperti suku Jawa, Bugis, Sunda, Mandar, Batak dan suku lainnya. Ditinjau dari agama yang dianut penduduknya, Sarawak adalah satu-satunya negara bagian di Malaysia di mana jumlah Kristen mengalahkan jumlah Muslim. Dari keseluruhan divisi yang ada di Sarawak, termasuk divisi Kapit, jumlah penganut agama Kristen di tempat ini sekitar 60%. Sedangkan Kabupaten Penajam Pasar Utara mayoritas beragama Islam sekitar 94% dari total penduduknya. Kemudian dari bahasa yang dipergunakan, di divisi Kapit menggunakan bahasa resmi Inggris dan Melayu,
serta bahasa Melayu dialek Sarawak dan bahasa Dayak lokal setempat. Sedangkan di Penajam Pasar Utara bahasa resminya adalah bahasa Indonesia, bahasa keseharian mempergunakan bahasa lokal setempat seperti bahasa pasar dan lainnya. Selanjutnya mari kita melihat pesona wisata dari kedua wilayah, kita mulai dari Divisi Kapit, Sarawak. Kunjungilah Benteng Sylvia. Benteng ini adalah benteng yang dibangun pada tahun 1880 dan dinamai menggunakan nama istri Raja Charles Viner Brock, yaitu Rani Sylvia Brock. Benteng yang dindingnya bercat putih dan atap sirap kayu ulin ini sekarang menjadi rumah bagi museum dan pusat kerajinan tangan yang dikelola oleh Tun Juga Foundation. Yayasan Tun juga diberi tanggung jawab untuk pekerjaan konservasi dan renovasi, yang selesai pada Desember 1998. Benteng Sylvia dibangun untuk menggagalkan ekspansi suku Iban terhadap suku orang Ulu. Pada saat itu, benteng ini sangat berperan penting juga untuk tempat perdamaian suku-suku di wilayah ini. Pada museumnya disajikan koleksi artefak, dokumen sejarah yang penting, koleksi seni dan kerajinan dari etnik-etnik yang ada. Selanjutnya ada guci, meriam dan koleksi-koleksi yang didedikasikan untuk mendiang Tun Juga Akabaring. Ia merupakan temenggong atau pemimpin tertinggi Rejang Iban saat itu. Setelah mengeksplor Benteng Sylvia yang kaya dengan historisnya, sekarang mari kita jalan-jalan ke Pasar Tersang Kapit. Pasar ini merupakan pasar yang menjadi favorit wisatawan, tidak usah khawatir karena lokasinya karena tempat ini terletak di jantungnya kota Kapit. Kamu bisa makan roti canai goreng. Makanan ini adalah makanan eksotis yang sulit ditemukan di tempat lain. Kamu juga akan dapat melihat penduduk lokal yang akan menjual hewan seperti ular sanca, katak dan masih banyak lainnya. Ini benar-benar pasar khas orang Dayak Sarawak. Masyarakat setempat akan membawa hasil hutan atau hasil sungai yang bisa mereka jual. Jika beruntung kamu akan bisa melihat ikan kelah dan ikan empurau yang konon harganya sangatlah mahal. Selain itu, sayuran dan buah-buahan lokal juga dijual di sini. Kamu juga bisa membeli buah-buahan yang tidak ditemukan di tempat lain, yaitu buah dabai yang musiman. Selain berbelanja berbagai hal, kamu juga akan banyak belajar tentang masyarakat lokal di Sarawak, terutama masyarakat di Kota Kapit, yang mana merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan negara Indonesia. Ada banyak kesamaan yang dapat kamu temukan di tempat ini. Selanjutnya mari kita mengenal rumah panjang suku Iban di Kapit dengan mengunjungi rumah panjang yang dihuni oleh masyarakat Iban di Uluyong. Namanya adalah Rumah Panjang Jandok. Rumah Panjang Jandok ini merupakan salah satu rumah panjang di Divisi Kapit yang masih mempertahankan ciri khas tradisionalnya dan digunakan sebagai tempat tinggal. Rumah Panjang Jandok menyimpan banyak tengkorak tua, dan di tempat ini kamu bisa melihat aktivitas tradisional suku Iban seperti bercocok tanam, menanam padi, menyadap karet, berkebun lada, memancing, menembak ikan, berburu binatang seperti rusa, ulat sagu dan sebagainya. Dari Kota Kapit kamu hanya perlu waktu 1 jam untuk sampai ke tempat ini. Beralih ke Penajam Pasar Utara, di wilayah calon ibu kota baru Indonesia ini kamu bisa menikmati air terjun Tembinus. Lokasi air terjun Tembinus ini berada di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasar Utara. Air terjun Tembinus adalah wisata Penajam Pasar Utara yang sangat populer dan hits saat ini. Daya tarik yang sangat memikat di lokasi utama air terjun Tembinus, yaitu panorama air yang turun melalui tebing batu layaknya sebuah tirai putih. Air terjun Tembinus memiliki ketinggian 25 meter, dan panorama alam sekitarnya didominasi oleh alam yang masih asri, serta bebatuan besar. Debit air yang turun memang sangat dipengaruhi oleh musim. Alangkah baiknya kamu berkunjung ke air terjun Tembinus ini tidak di musim hujan, karena waktu musim hujan debit airnya akan bertambah. Selanjutnya mari berkunjung ke penangkaran rusa Kabupaten Penajam Pasar Utara. Tempat ini merupakan tempat penangkaran rusa asli Kalimantan Timur, yaitu rusa sambar. Penangkaran rusa ini memiliki luas 50 hektar yang dihuni ratusan ekor rusa sambar. Tempat tersebut bukan merupakan tempat wisata melainkan sebagai tempat budidaya rusa yang terkenal di Kalimantan Timur.
Kamu dapat memanfaatkan tempat ini sebagai tempat edukasi yang menarik untuk belajar rusa khas Kalimantan. Penangkaran rusa ini dikelola oleh UPT Dinas Pembibitan dan Balai Inseminasi Buatan, Dinas Peternakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Lokasi penangkaran rusa hanya berjarak sekitar 32 km, atau sekitar setengah jam perjalanan darat dari Kota Penajam, ke arah Tanah Grogot. Penangkaran rusa dibangun pada tahun 1991 atas inisiatif Gubernur Kalimantan Timur pada masa tersebut, yaitu Haji Muhammad Ardans, karena prihatin dengan perburuan rusa di alam bebas. Awalnya penangkaran rusa dibangun dengan 23 ekor rusa yang diambil dari alam bebas. Kini penangkaran rusa ini menjadi tempat tinggal bagi 169 ekor rusa sambar. Wisata terakhir di Penajam Pasir Utara adalah Pulau Gusung. Pulau ini terletak di dekat pantai bernama Pantai Tanjung Jumlai. Pulau Gusung benar-benar memberikan keindahan yang sangat cantik, sehingga banyak dikunjungi oleh para wisatawan. Di Pulau Gusung, Anda bisa menikmati keindahan air laut yang jernih dan biru. Jangan lupa baterai ponsel atau baterai kamera kamu dalam keadaan full, supaya kamu bisa mengabadikan setiap momen bersama keluarga dan sahabat yang tercipta di Pulau Gusung. Menariknya lagi, di area ini ada terumbu karang yang berada di sekeliling gugusan pasir Pulau Gusung, yang mana muncul ketika air laut sedang surut. Untuk menuju pulau tersebut, kamu harus menggunakan speedboat dengan memerlukan waktu kurang lebih 30 menit, atau dengan perahu motor dengan durasi waktu sekitar 1 jam. Keindahan pulau yang terbilang masih terjaga, menjadikan pulau ini banyak dikunjungi oleh wisatawan untuk riset atau penelitian. Berdasarkan suatu penelitian menyebutkan bahwa di sekitar gugusan pasir wisata ini ditemukan 56 jenis karang serta 47 jenis ikan, baik itu ikan hias ataupun ikan konsumsi. Demikian rangkuman kami tentang wilayah Divisi Kapit, Sarawak, Malaysia, yang merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan Indonesia dan calon ibu kota Nusantara, yaitu Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Indonesia. Jika ada data yang keliru dalam video ini, mari kita sama-sama mengoreksinya di kolom komentar. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video kali ini. Sampai bertemu pada video selanjutnya.